Selamat pagi, perkenalkan kami di kelompok 47 dengan anggota Felicia Isabel Tracy. Di sini kami akan memaparkan hasil materi kami, yaitu sistem monitoring suhu pada mesin pabrik. Selanjutnya, oke, dari definisinya, sistem monitoring suhu pada mesin pabrik ini di mana sistemnya itu digunakan untuk memantau kondisi operasional mesin secara real time melalui suhu yang mengukur suhu dari parameter pendukung lainnya seperti kecepatan putaran. Jadi nanti datanya itu akan dikirimkan ke database, dianalisis dan ditampilkan sehingga operator dapat mengetahui apakah mesin bekerja dalam batas aman atau mendekati kondisi bahaya, contohnya seperti overheat. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mencegah kerusakan mesin, meningkatkan keselamatan kerja serta mendukung perawatan preventif. Software ini dapat melakukan beberapa hal, contohnya 5 data suhu, 5 data kecepatan putaran, memantau suhu mesin dan juga kecepatan putaran, menghasilkan laporan bulanan yang isinya itu ada data suhu dan data kecepatan putaran, serta juga memperekap data peringatan alarm. Dan terakhir menyediakan dashboard monitoring untuk operator. Software ini dikembangkan untuk mendeteksi risiko awal kerusakan mesin, untuk menghasilkan laporan bulanan untuk mendukung kegiatan perawatan preventif. Selanjutnya, baik, di sini ada blok diagram. Blok diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara komponen utama. Di sini inputnya ada data suhu, data kecepatan putaran, sensor DHT22, dan juga potentiometer. Dengan sistemnya itu, ada software sistem monitoring suhu dan kecepatan putaran pada mesin pabrik. Dengan output yang kami miliki, yaitu laporan bulanan suhu mesin dan kecepatan putaran mesin, menampilkan status alarm dan juga informasi downtime. Baik, selanjutnya adalah use case yang mana menggambarkan interaksi dari aktor dan juga sistemnya. Aktor pertama yaitu sensor. Di sini sensor mengambil data dan juga mengirimkan data ke sistem yang mana include juga ke sistem monitoring. Lalu yang kedua, aktornya yaitu teknisi yang mana teknisi ini merekap data dan juga tindakan lanjutannya yaitu melakukan tindakan preventive maintenance. Lalu untuk aktor yang ketiga yaitu operator menerima alarm atau alert yang mana extendnya ini juga masuk ke sistem monitoring. Boleh dilanjut? Baik, untuk decomposition diagram yang mana memecahkan sistem menjadi bagian-bagian fungsional. Yang pertama dari sistem ini sendiri kami bagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu menerima data dari sensor, yang kedua monitoring data suhu dan juga kecepatan putaran mesin, dan yang ketiga membuat laporan bulanan. Lalu kami bagi-bagi lagi menjadi demikian. Boleh dilihat. Berikutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data system. Di ERD kami ada beberapa entitas yaitu operator, mesin, sensor, sistem, teknisi, dan sensor reading. Setiap entitas memiliki atribut masing-masing. Di setiap entitas juga terdapat primary key dan foreign key. Primary key biasanya berupa bentuk ID atau kode unik, seperti di operator ada ID operator, di mesin ada ID mesin. Lalu untuk di sistem, karena sistem merupakan entitas asosiatif, dia memiliki foreign key, yaitu foreign key ID operator, ID sensor, ID teknisi, dan ID reading. Dan untuk hubungan antar entitasnya bisa dilihat pada diagram berikut ini. Berikutnya yaitu flowchart. Flowchart adalah diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem secara visual. Untuk yang pertama dari start, kemudian sensor diaktifkan, lalu input data sensor yaitu data suhu dan data putaran, kemudian monitoring suhu dan putaran, lalu dilakukan pengecekan apakah suhu lebih dari 75 derajat Celcius. Jika iya, maka sistem alert akan aktif dan putaran mesin akan diturunkan. Proses ini akan berulang balik lagi ke input. Jika tidak, mesinnya akan tetap berjalan dan datanya juga akan direkap dalam laporan bulanan. Begitu pula yang setelah menurunkan putaran, datanya direkap lalu akan direkap ke dalam laporan bulanan. Kemudian laporan bulanan ini akan dianalisis lebih lanjut oleh teknisi untuk preventive maintenance. Kemudian sistem selesai. Saya akan menjelaskan bagaimana teknik grafiknya berjalan. Di sini ada potentiometer yang bertugas sebagai data putaran dan suhunya kita menggunakan suhu sensor. Nah, di sini putarannya itu diukur dengan kita memutar dari potentiometernya. Nah, ini tidak berbunyi karena suhunya itu masih di bawah 75 derajat. Seandainya suhunya itu di atas 75 derajat, maka alarmnya akan berbunyi dan memberitahu kepada petugasnya bahwa suhu mengalami overheat. Nah, jika suhunya di bawah 75 derajat lagi, maka alarmnya akan bunyi. Alarmnya tidak akan bunyi lagi. Baik, dilanjut dengan SQL. Pertama-tama create table, ada 6 tabel yang digunakan yaitu mesin, sensor, sensor reading, operator, teknisi, serta sistem. Lalu kami memasukkan data ke masing-masing tabel. Pada contohnya, pada tabel mesin yaitu ID mesin, nama mesin, jenis mesin, status mesin, dan juga tahun pembelian. Dilanjut dengan insert data ke masing-masing tabel. Query pertama akan mengidentifikasi mesin mana saja yang paling sering mengalami overheat di atas 75 derajat Celcius. Mesin dengan jumlah overheat tertinggi akan menjadi kandidat prioritas pada perbaikan karena menunjukkan adanya beban kerja yang berlebih ataupun ada masalah pada sistem pendingin. Lalu untuk query kedua, yaitu untuk mengukur performa umum dari mesin melalui rata-rata suhu dan juga rata-rata putaran. Mesin dengan rata-rata suhu yang tinggi namun putarannya rendah, itu ada indikasi efisiensi buruk. Lalu di sini juga akan diketahui mesin mana yang paling stabil, yang paling berat beban kerjanya, dan juga paling rentan. Query ketiga akan mengidentifikasi momen-momen kapan saja alarm overheat aktif. Dapat digunakan untuk mengetahui pola frekuensi alarm, jam puncak terjadi overheat, dan juga mesin mana saja yang paling bermasalah kerjanya. Lalu di sini memungkinkan juga untuk adanya pencatatan waktu memungkinkan, analisis tren. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.